Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan mengenai liabilitas jangka panjang hasil dari pembahasan soal di modul. Sebelumnya perkenalkan kami terlebih dahulu. Saya Andrian Nisan, NPM 20101020034, kemudian Adisti M. Putri, NPM 20101020044, kemudian Sri Utami, NPM 20101020072. Sebelum kita masuk ke soal dan pembahasan, kelompok kami akan menjelaskan secara singkat mengenai liabilitas jangka panjang. Jadi liabilitas jangka panjang itu apa? Liabilitas jangka panjang adalah utang dengan jangka waktu lama dan lebih dari 1 tahun. Perusahaan biasanya mengambil utang ini untuk mendapatkan modal langsung dan pembiayaan pembeli aset atau berinvestasi pada modal baru. Kemudian jenis-jenis liabilitas jangka panjang ada utang bank, utang pemegang saham, utang obligasi, dan utang sewa dana. Selanjutnya kita masuk pada soal 1. Pada tahun 2014, PT Fantasia mengeluarkan 2 macam obligasi. Yang pertama pada tanggal 1 Januari 2014, PT Fantasia menerbitkan obligasi Fantasia 1/2014. Obligasi ini bernilai 250 juta rupiah, 9%, kemudian 5 tahun dan diterbitkan pada nilai pari. Obligasi ini membayarkan bunga setiap 31 Desember. Kemudian yang kedua, pada tanggal 1 Oktober 2014, PT Fantasia menerbitkan obligasi Fantasia 2/2014 nilai 200 juta rupiah, 8%. Kemudian 5 tahun pada harga 98. Obligasi ini membayarkan bunga setiap tanggal 1 Oktober dan 1 April. PT Fantasia menghitung amortisasi agio atau disagio obligasi ini dengan metode garis lurus. Anda diminta membuat jurnal penerbitan kedua obligasi di atas. Kemudian yang kedua, membuat jurnal pada tanggal 31 Desember 2014 yang harus dicatat oleh PT Fantasia. Kemudian sertakan perhitungan Anda. Jurnal penerbitan kedua obligasi. Yang pertama tanggal 1 Januari 2014, kas di sebelah debit 250 juta, hutang obligasi di sebelah kredit 250 juta. Yang kedua tanggal 10 bulan Januari 2014, kas di sebelah debit 196 juta, diskonto 4 juta, utang obligasi 200 juta. Tanggal 31 bulan Desember, beban bunga di sebelah debit 22.500.000, kas di sebelah kredit 22.500.000. Untuk mencari kas yaitu 250 juta dikali 9% dikali 12/12. Beban bunga di sebelah debit 1.875.000, kas di sebelah kredit 1.875.000. Untuk mencari kas 200 juta dikali 8% dikali 3/12. Selanjutnya soal nomor 2. Pada tanggal 1 Juli 2016, PT Fantasia kembali menerbitkan obligasi, yaitu obligasi Fantasia 3/2016 senilai 500 juta 10%, 10 tahun pada harga 567.750.000. Dengan harga ini artinya tingkat bunga efektif obligasi tersebut adalah 8%. Obligasi ini membayar bunga 2 kali setahun, yaitu setiap tanggal 1 Januari dan 1 Juli. Diminta membuat yang pertama, membuat jurnal penerbitan obligasi pada tanggal 1 Juli 2016. Yang kedua, membuat tabel amortisasi obligasi sampai dengan 1 Juli 2018 menggunakan metode perhitungan amortisasi sesuai PSAK 55. Yang ketiga, membuat jurnal terkait bunga obligasi dan amortisasi agio obligasi pada tanggal berikut. A.
tanggal 31 Desember 2016, B 1 Januari 2017, C 1 Juli 2017. Yang keempat, membuat jurnal pelunasan obligasi. Penerbitan obligasi pada tanggal 1 Juli. Kas di sebelah debit 567.750.000, hutang obligasi di sebelah kredit 567.750.000. Yang kedua, amortisasi obligasi tanggal 1 Juli 2018 menggunakan metode amortisasi sesuai PSAK 55. Periode 1 Juli 2016, saldo investasi obligasi 567.750.000. Yang kedua, periode 1 Januari 2017, bunga diterima 5%, 25 juta, pendapatan bunga 4%, 22.710.000, amortisasi premium 2.290.000, saldo investasi obligasi 565.460.000. Yang ketiga, 1 Juli 2017, bunga diterima 5%, 25 juta, pendapatan bunga 4%, 22.618.400 rupiah, amortisasi premium 2.381.600 rupiah, saldo investasi 563.078.400 rupiah. Yang keempat, 1 Juli 2018, bunga diterima 5%, 25 juta, pendapatan bunga 4%, 22.523.136 rupiah, amortisasi premium 2.476.864 rupiah, saldo investasi obligasi 560.601.536 rupiah. Kemudian bunga diterima 5%, 25 juta, pendapatan bunga 4%, 22.424.061 rupiah, amortisasi premium 2.575.939 rupiah, saldo investasi obligasi 558.025.597 rupiah. Yang ketiga, jurnal bunga obligasi. Pada tanggal 31 Desember 2016, piutang bunga di sebelah debit sebesar 25 juta, pendapatan bunga di sebelah kredit sebesar 22.710.000 rupiah, investasi obligasi di sebelah kredit sebesar 2.290.000 rupiah. Tanggal 1 Januari 2017, kas di sebelah debit sebesar 25 juta rupiah, piutang bunga di sebelah kredit sebesar 25 juta rupiah. 1 Juli 2017, piutang usaha di sebelah kredit di sebelah debit sebesar 25 juta rupiah, pendapatan bunga di sebelah kredit sebesar 22.618.400 rupiah, investasi obligasi di sebelah kredit sebesar 2.381.600 rupiah. Selanjutnya, amortisasi agio obligasi. Tanggal 31 Desember 2016, pembayaran bunga sebesar 25 juta rupiah, beban bunga 22.710.000 rupiah, amortisasi agio 6.775.000 rupiah, agio belum diamortisasi 60.975.000 rupiah, nilai buku 506.775.000 rupiah. Tanggal 1 Januari 2017, pembayaran bunga sebesar 25 juta, beban bunga 22.710.000 rupiah, amortisasi agio 6.775.000 rupiah, agio belum diamortisasi 54.200.000 rupiah, nilai buku 500 juta rupiah. Tanggal 1 Juli 2017, pembayaran bunga sebesar 25 juta rupiah, beban bunga 22.710.000 rupiah,
Amortisasi Agio Rp6.775.000. Agio belum diamortisasi Rp47.425.000. Nilai buku Rp493.225.000. Untuk utang obligasi di sebelah debit sebesar Rp500 juta, rugi pelunasan obligasi di sebelah debit sebesar Rp67.750.000. Kas berada di sebelah kredit sebesar Rp567.750.000. Sekian presentasi dari kelompok 2. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.